Yunani. Tapi Yahudi menunggu Mesias, yaitu raja yang bisa mengembalikan kejayaan kerajaan Daud Salomo. Bukan Tuhan yang mereka tunggu, karena Tuhan itu bagi mereka adalah hal yang maha kuasa, maha perkasa, yang tidak bisa menjadi makhluk. Nah, makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:28, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu. Nah, apabila Yesus itu sudah ditinggikan, barulah kamu tahu. Akulah dia. Siapa dia itu? Aku yang tidak berbuat apa-apa dari diri sendiri, tetapi yang berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Apa Bapa itu? Bapa itu Tuhan. Bapakku sama dengan Tuhanku, Bapakmu sama dengan Tuhanmu. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, ilahmu dan ilahku. Nah, datang Kristen dari meja pengajaran Roma Yunani menganggap bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Di situ kelirunya, saudaraku. Silakan yang mau nanggapin. Boleh saya? Silakan. Oke, gini Pak. Kristus itu yang diurapi. Ya, Kristus itu yang diurapi. Yesus diurapi menjadi raja. Dia menjadi raja dan tuan. Raja segala raja dan tuan segala tuan. Lalu dialih bahasakan, dimodifikasi bahasakan menjadi Tuhan. Jadi Al-Masih, Kristus itu adalah, kalau dibilang Tuhan, ya benar Tuhan, karena asal katanya dari Tuhan. Ya. Asal katanya dari Tuhan. Yang dimodifikasi menjadi Tuhan. Yesus adalah raja segala raja dan tuan segala tuan. Allah Subhanahu wa taala tuan negeri ini. Jadi Yesus adalah tuan dan rajanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Yesus tuh tingkatannya lebih tinggi lagi, Pak, kalau menurut saya. Oke, kalau menurut Bapak terserah. Karena Yesus adalah tuan segala tuan. Allah tuan negeri ini. Negeri ya terserah negeri apalah. Ya gitu, sekian dari saya. Oke, baik. Jadi kalau Anda memaknai kata Tuhan sama dengan Tuhan, ini keliru. Keliru besar. Di Indonesia, Pak, ini negara kita ya, di Indonesia. Jangan kita masuk dulu ke ranah orang Aramaik. Ya, orang Aram. Jangan ke sana dulu. Orang Indonesia aja dulu. Antara Tuhan dan Tuhan itu berbeda. Meskipun asal dari kata Tuhan itu berasal dari Tuhan, tetapi rasa bahasa, makna kandungan daripada Tuhan dan Tuhan itu beda. Coba Anda lihat KBBI. Apa yang diterangkan? Tuhan itu adalah, beda. Nah, ketika kemudian ini berbicara mengenai Tuhan, gimana? Gini Pak, saya nggak berbicara pandangan umum Indonesia. Saya berbicara tentang Alkitab, ya. Alkitab adalah terjemahan dari kata kurios. Kurios kalau dalam bahasa Inggris menjadi Lord, ya. Kurios di bahasa Inggris menjadi Lord, di bahasa Ibrani menjadi Adonai, di bahasa Arab menjadi Rob. Ya, Rob, aku diperintahkan untuk menyembah Rob negeri ini. Ya. Rob negeri ini. Nah, di Indonesia menjadi Tuhan, artinya Tuhan. Karena ya itulah, ada bahasa-bahasa yang kepleset-pleset sedikit. Jadi terjadi kerancuan dan berlangsung terus-menerus dan dipercaya bahwa yang salah itu ya benar itu. Kesalahan yang diulang-ulang diangkat menjadi kebenaran. Itulah yang terjadi pada kata Tuhan yang dirubah menjadi Tuhan. Jadi kita nggak berbicara pandangan orang Indonesia. Kita sekarang berbicara tentang translate bahasa dari bahasa asli Alkitab yaitu Yunani ke bahasa Indonesia. Ya, jadi kan kita nih bicara Alkitab, bukan bicara pandangan orang lain. Oke lah, pandangan orang lain Tuhan, oke nggak apa-apa. Tapi pandangan orang lain itu bukan menyinggung tentang translate Alkitab, Pak. Jadi bedakan dulu pandangan orang lain sama translate Alkitab. Oke, silakan, Pak. Baik. Ya, alhamdulillah kalau demikian adanya. Biar saya nggak sulit untuk menerangkan kepada saudara. Kalau Anda dalam perspektif bahasa Yunani, justru itu sangat terang sekali. Yesus bukan Theos.
Yesus ini hanya kurios. Di mana teos Jadi bisa. Saya nggak boleh bicara ya Bang ya? oh silakan enggak. Oke, Terus. oke. Anda yang mau memberikan mata kuliah ya silakan, saya ngambil pulpen. Jadi bahasa Yunani yang Anda katakan, itu ada kata kurios. Kurios itu tidak diperuntukkan untuk pencipta. Kurios itu boleh raja, pemimpin negara, boleh pemimpin suatu lembaga, itu kurios, tuan. Tapi kalau teos, itu cakupannya alam semesta. Rabbus samawati wal ard, ya. Beda ketika dikatakan bahwasanya Rabb dalam arti kata sembahan. Kenapa dikatakan Rabb Mekah? Kenapa dikatakan sembahan Mekah? Karena pada saat itu kabilah-kabilah yang ada, suku-suku yang ada di Arab memecah-mecah kekuasaan-kekuasaan menurut mereka terkait dengan dewa-dewa. Jadi kabilah Arab itu terpecah-pecah, masing-masing dewa yang mereka sembah, yang mereka anggap Tuhan, ya, itu berkuasa terhadap wilayah mereka masing-masing. Sedangkan Arab negeri ini itu artinya menyeluruh di antara semua kabilah yang pecah-pecah, ternyata cuma satu penguasanya, itu yang disebut Allah. Sehingga gugur semua dewa-dewa mereka yang tadinya di mana dewa mereka hanya berkuasa sesuai dengan wilayah suku. Suku Quraisy Tuhannya beda, dewanya beda, suku Badui beda, dan seterusnya. Tetapi Tuhan kemudian datang, akulah penguasa seluruh negeri ini. Bukan dewa-dewa kalian, itu maksud dari ayat itu. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, Allah itu Rabbus samawati wal ard. Dia adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Nah, kembali kepada bahasa Yunani. Yesus tidak pernah disebut Theos. Yesus selamanya Kurios. Kurios itu ditujukan kepada Theos sudah pasti Kurios, tapi Kurios sudah pasti bukan Theos. Itu Pak. Jadi Yesus di sini bukan Theos, Yesus hanya Kurios. Kalau dalam bahasa Aram, bahasa yang digunakan Yesus hanya disebut sebagai Mar atau Maran. Apa itu Tuhan? Bukan Alaha dalam bahasa Aram. Bahasa Aram untuk pencipta dan bumi disebut Alaha. Untuk wakil Tuhan pencipta ilmu disebut Maran, guru, ya, atau Tuan, Raban atau Tuan. Raban itu adalah guru, Maran itu adalah Tuan. Yesus disebut Raban wa Maran, akulah guru dan Tuan, bukan Alaha. Bukan dikatakan Raban wa Alaha, bukan. Jadi Yesus tidak pernah duduk sebagai Theos, duduknya sebagai Maran atau Kurios atau Tuan. Seperti itu Bang, silakan. Oke Pak, terima kasih Pak Suma ya. Ini kalau Pak Suma tadi bilang Yesus bukan Theos, oke saya bacakan Yohanes 10:34 yang versi Yunani. Cuplikan terakhirnya ya. Kamu menyebut apa? Ada yang tertulis di kitab Taurat bahwa kamu adalah Tuhan. Bahasa Yunaninya adalah ego eipa theoi este. Nah, ego eipa theoi este. Jadi teori Yohanes 13 berapa itu Pak? Yohanes 10:34. Yohanes 10. Oke. Iya, ego eipa theoi. Jadi theoi itu bentuk lainnya dari theos. Theoi este. Jadi Yesus mengaku bahwa dia adalah Theos. Itu satu. Kedua, di Al-Quran juga Robbahu, ada tulisan Robbahu. Robbahu itu asal katanya dari Rob, dan dia adalah manusia, bukan sesembahan Pak. Nanti kalau Bapak mau menunggu, saya akan cari ayatnya. Nanti Bapak sendiri yang baca ayat transliterasi bahasa Arabnya. Ya, oke? Mau? Ya, silakan. Cari, Pak, cari. Silakan. Aduh. Kenapa harus ngubek-ngubek Google Drive atau Ngubek ya, Pak. Cari dulu, Pak. Ya.
lain kali Pak ya, kalau misalkan mau bahas mengenai soal Al-Quran, jangan ngambil kesimpulan Pak, lebih baik bertanya saja, karena Bapak tidak punya ilmu mengenai soal Al-Quran. Silakan Bang Juma, sambil menunggu. Oke. Jadi oke, masukannya. begini saudaraku ya. Ketika membawa Yohanes 10, saya kalau jadi Kristen malu gitu loh. Karena ini adalah tangkisan Yesus. Ini adalah klarifikasi Yesus ketika orang Yahudi salah paham kepada dia. Pekerjaan apa yang hendak membuat kamu itu melempari aku batu? Paham apa dan? Maaf, salah paham apa dulu? Bisa diperjelas? Orang Yahudi salah paham terhadap Yesus karena mereka menganggap Yesus ini menyamakan dirinya dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka Yahudi mengatakan bukan karena pekerjaan itu sehingga kami ingin melempari kamu batu, tetapi karena kamu hanya manusia, tapi kamu menyetarakan dirimu dengan Allah. Nah, Yesus menjelaskan, bukankah di dalam kitab Taurat mau dijelaskan? Yesus menjelaskan itu, Yesus klarifikasi bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Penyampai firman, maka aku adalah Allah. Di dalam kitab Tauratmu, nah Yesus menunjuk, bukankah di dalam kitab Tauratmu ada tertulis, siapa yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah, kamu adalah Allah. Mari kita uji. Benarkah? Bukan. Lah saudara, mari kita uji saudara. Benarkah pengakuan Yesus ini bahwa di dalam Taurat ada tertulis bahwa ada utusan Tuhan yang diperintahkan untuk menyampaikan firman kepada Bani Israel, sebut gelar dia sebagai Allah. Musa disebut Allah di sana. Kenapa dia disebut Allah? Karena dia penyampai firman. Makanya Yesus mengatakan, tidakkah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku Tuhan telah berfirman, kamu adalah Allah. Ya, benar saja. Musa adalah Allah. Maka Allah mengatakan kepada dia dalam kitab Taurat, kamu adalah Allah, kamu adalah Tuhan. Musa itu katakan kepada mereka, aku adalah aku yang telah mengutus aku kepada kamu. Aku adalah Allah, kata Musa. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan, innani anallah, la ilaha illa ana. Musa yang mengatakan itu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Nabi Musa yang mengatakan itu. Maka sembahlah aku, kata Nabi Musa. Tetapi yang dimaksud Musa di sini, aku sedang menyampaikan firman. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Maka Yesus mengatakan, aku adalah Allah. Itu maksudnya Yesus sedang diperintahkan oleh Allah untuk menyatakan Allah itu adalah Allah melalui mulut Yesus. Bukan Yesusnya yang Allah. Sama seperti ketika Anda melihat HP yang ada di genggaman saudara, Bang Suma mengatakan, aku adalah aku. Ya, bukan berarti yang saudara dengar itu dari suara HP. HP itu adalah Bang Suma, bukan. HP sedang menyampaikan pesan dari mulutku sendiri, dari Bang Suma, agar masuk ke kuping saudara. Tetapi Bang Suma itu bukan HP itu. Itu yang dimaksud Yesus dalam Yohanes 10, nomor 34, nomor 36. Tidak adakah tertulis di dalam kitab Tauratmu, aku Tuhan berfirman kepadamu, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah. Disebut Allah. Yesus disebut apa? Disebut Allah. Tetapi apakah dia Allah? Bukan. Kenapa? Karena dia hanya penyampai firman. Ini jelas ini Bung datanya. Jelas sekali itu. Silakan. Oke, pertama, Musa bukan disebut Allah, ya. Musa bukan disebut sang ilahi, tetapi seperti sang ilahi, ya. Jadi coba dibaca ulang lagi, mungkin agak lupa. Kedua, Yesus, oke, Bang Suma ini sepertinya mau membuat narasi bahwa Yesus menjadi perpanjangan suara dari sang ilahi. Aku adalah Allah. Bukan begitu. Karena akan bertabrakan dengan Mazmur 82 ayat 6 yang berbunyi bahwa aku telah berfirman, kamu adalah sang ilahi. Aku itu adalah orang pertama, kamu adalah orang kedua.
Jadi ada dua oknum di situ. Aku dan kamu. Aku juga sang ilahi. Kamu adalah sang ilahi juga. Bukan konteksnya bahwa penyampai firman di situ ya. Di situ tidak ada konteks penyampai firman. Dan demikian juga di Yohanes 10:34 bukan konteksnya sebagai penyampai firman, tetapi Yesus membantah para Yahudi di sana yang mau merajam dirinya. Kenapa mau merajam dirinya? Karena dia dianggap menghujat sang ilahi karena menyamakan dengan sang ilahi. Dia hukuman bagi penghujat ialah dirajam dengan batu. Nah, Yesus membantah dengan dalil Mazmur 8:26. Kamu adalah sang ilahi. Dengan demikian dia menyatakan bahwa dia juga sang ilahi. Dia juga sang ilahi yang tertulis di Mazmur 82 ayat 6. Oke. Nah, itu satu. Nomor 2 yang tadi, yang ayatnya belum sempat saya kasih ke Bang Suma, ialah tentang robahu. Robahu ternyata yang asal katanya dari rob. Itu bukan sesembahan. Artinya tuan. Ya, rob itu tuan. Terbukti dari surah Yusuf, ya, surah ke-12 ayat 41. Ya sohibayis apalaski. Nanti tertulis robahu. Ini di transliterasinya ya. Yusuf ayat 41 ada tertulis robahu. Saya kurang bisa membaca bahasa Arab, walaupun ini transliterasi, daripada saya salah, mending Bang Suma sendiri yang baca Yusuf ayat 41. Di situ tertulis rob bahu. Jadi rob itu bukan sesembahan. Kalau demikian misalnya rob adalah sesembahan, berarti manusia yang ada yang diceritakan, yang ditulis rob bahu itu juga sesembahan selain Allah. Oke, terima kasih Bang Suma. Ya, sebenarnya kalau Anda memiliki tingkat IQ yang memadai, Anda sudah paham sebenarnya yang saya katakan tadi di awal. Ya, Rob. Anda juga boleh disebut Rob. Boleh Anda. Kalau Anda ingin menganggap diri Anda itu adalah Tuhan atau sebagai sembahan, silakan aja. Tetapi ketika Anda membawa narasi Quran, Rob, segala yang ada di atas muka bumi ini itu hanya Allah. Makanya dikatakan la ilaha illa Allah. Itu jelas itu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kalau Anda membuat sembahan-sembahan lain, silakan aja. Sembahan Anda mau sebut sebagai Rob, silakan. Itu semua disebut sebagai Rob juga, silakan. Tuhan bagi mereka. Bukan. Itu sudah jelas itu. Makanya Yesus mengatakan, aku ini adalah aku ini adalah Tuhan, aku ini adalah Tuhan. Itu tidak masalah. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bukan Theos, pencipta langit dan bumi, bukan Allah, bukan Allah. Itu yang perlu saudara pahami. Nah, kita lihat di dalam pengakuan Allah kepada Musa di dalam Keluaran 7. Apa yang dikatakan oleh Allah? Aku mengangkat engkau sebagai Allah. Sebagai apa di sana? Allah. Allah sudah diangkat sebagai Allah. Seperti iya, ilahi. seperti iya, makanya Yesus mengatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Eloh. Allah sudah diangkat sebagai Eloh oleh Tuhan. Kenapa? Dia penyampai firman. Kok bisa kayak gitu? Yes, karena Musa kelak di hadapan Fir'aun dan orang-orang Mesir akan mengatakan, aku adalah aku. Kalau Yesus, akulah dia. Tapi Musa lebih parah. Akulah aku. Begini kau katakan kepada orang Israel itu, aku adalah aku. Anihu. Dikatakan Yesus, akulah dia. Anihu. Kalau Musa apa dikatakan? Ani. Eloh. Akulah Tuhan. Musa lebih tinggi levelnya daripada Yesus. Karena Musa mengaku, akulah Tuhan itu. Kalau Yesus mengatakan, Musa mengatakan akulah Tuhan itu. Kalau Yesus mengatakan akulah dia. Level Musa lebih tinggi jauh daripada Yesus. Nah, karena itulah kemudian orang Yahudi
Salah paham. Loh, kok bisa? Kamu kan cuma manusia biasa. Nah, anak haram, kamu kan anak zina. Anak dari prajurit tentara Romawi bernama Pantera. Ibumu hamil tanpa nikah. Kok kamu menyetarakan diri dengan Tuhan? Nah, Yesus klarifikasi. Wahai Yesus, kenapa kau menganggap dirimu setara? Oh tidak. Kamu salah. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman Tuhan, maka dia adalah Tuhan. Itu kesalahpahaman daripada orang Yahudi dijelaskan kemudian oleh Yesus. Nah, muncul kesalahpahaman kedua. Kesalahpahaman yang terjadi antara Yahudi dan Yesus, Anda salah pahami lagi kembali. Ketimpa tangga, jatuh ketimpa tangga lagi maksudnya Anda ini. Seperti itu, Bang. Makanya Yesus mengatakan di dalam Lukas 13 yang kita bahas di awal, dia menerangkan dirinya jika Tuhan rumah telah bangkit, yang dikatakan, aku sebagai pemilik rumah akan menutup pintu-pintuku itu. Kamu semua yang masih berdiri di luar akan mengetuk-ngetuk pintu itu sambil berkata, Tuhan, penguasaku, tolong bukakanlah pintu bagiku. Tetapi aku akan menjawab, aku tidak pernah menganggap bahwa aku benar-benar Tuhan. Aku benar-benar menjadi Tuhan. Aku benar-benar penguasa, tetapi aku mengaku Tuhan, aku mengaku penguasa, sebab aku sedang menyampaikan firman. Itu maksudnya. Makanya orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, kata Yesus di dalam Matius 7, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Itu. Kenapa orang memanggil Tuhan kepada Yesus itu sah-sah saja menurut Yesus? Menurut Yesus. Karena Tuhan bagi dia adalah penyampai firman. Jadi ketika Yesus dipanggil Tuhan, wahai Tuhan, itu maksudnya, wahai penyampai firman-Nya Tuhan. Itu maksudnya. Yang memanggil Yesus penyampai firman-Nya Tuhan, ada yang masuk surga, ada yang tidak. Yang tidak yang mana? Yang Kristen. Loh, kok bisa? Karena Kristen menyembah Yesus bukan atas kehendak Tuhannya Yesus. Atas kehendak siapa orang-orang Kristen ini menuhankan Yesus? Apakah atas kehendak Tuhannya Yesus? Bukan, tapi atas kehendak Paulus. Di mana itu tertulis? Di Roma 10. Jika engkau berkata dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Roma 10 ya tadi. Sekarang Roma 5. Roma 14 9. Yesus yang telah engkau salibkan itu telah dibangkitkan oleh Allah untuk menjadi Tuhan, baik untuk orang hidup maupun orang yang mati. Siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan? Kristen. Dari mana pengajarannya? Paulus. Bukan kehendak Bapa, tapi kehendak Paulus. Demikian sementara, silakan. Boleh izin menambahkan sedikit, Bang Dah? Silakan adekku, kebetulan saya butuh dari antum untuk menjelaskan yang tadi. Silakan. Baik, insya Allah. Sebentar. Jadi dalam Yohanes 10 nomor 34 dan Yohanes 10:34 tadi kan dikatakan, kata Yesus pada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Andai kata Yesus di sini disebut Theos, kita di sini kan lihat kan aprekibe autos o Yesus o estin gegramenon enton nomo himin ego epa tewi st. Tadi yang dipakai gunakan kata ini ya, kata tewi ini kata dasar ada Theo. Jadinya dengan dasar inilah klaim dari Kristen Unitarian bahwa Yesus disebut sebagai Theos. Sebenarnya ini pun tidak memecah permasalahan. Kenapa yang tadi disebutkan oleh Bang Zuma? Nah, yang disebutkan oleh Bang Zuma, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai ilah bagi Firaun. Nah, di sini tulisannya adalah kai epen kyrios pros mosen legon ideu deduka se theon. Kata dasar yang sama, cuman ini berubah menjadi objek dengan penambahan theon di sini. Sama-sama theon. Jadi andai kata Yesus disebut Theo, jangan terlalu cepat GR, karena Musa pun yang dibilang sama Bang Suma juga disebut Theos gitu.
Jadi ini tidak memecahkan masalah mengenai sisi ketuhanan Yesus dari secara tekstual. Silakan, Gurunda, lanjutkan. Ya, jadi sudah sangat jelas itu. Ya, sudah sangat paham. Semoga Tuhan. Silakan. Bentar bang, bentar. Mohon bentar ya. Jadi, oh belum bentar. Oke. Tadi Bang Zuma cakap bilang itu salah Paulus. Tapi saya menyangkal bahwa kata Bang Zuma itu semua salah Paulus. Sebenarnya Tapi Paulus nggak disalahkan sama Al-Quran. kenapa banyak terjemahan? Itu membetulkan apa yang salah dan apa yang membenarkan apa yang betul itu. Itu aja. Teruskan. Oke, gini. Konteksnya ialah Musa itu dijadikan seperti sang ilahi. Jadi dijadikan kuasanya dia diberikan kuasa sihir yang bukan setara untuk mengatasi kuasa sihir para pembantu Firaun. Makanya dia diberi kuasa. Konteksnya bukan menyampaikan firman lagi. Sekarang konteksnya lagi berperang. Kuasa untuk melawan sihir-sihir pembantunya para Firaun. Jadi Musa dijadikan seperti Allah. Jadi Allah yang mempunyai kuasa untuk mengatasi para pembantu Firaun di situ ya. Jadi Musa bukan dijadikan sebagai Allah, tapi seperti Allah, seperti sang ilahi. Jadi konteksnya bukan Musa menyampaikan firman, nggak bisa lagi disampaikan firman, otaknya udah bebal, nggak bisa lagi masuk. Sekarang dia lagi berperang, bukan lagi konteks menyampaikan firman dan Firaun mendengarkan firman, bukan, beda di situ. Oke, nah kembali lagi ke Yohanes 10 ayat 34 bahwa di situ konteksnya Yesus secara spontan menjawab pertanyaan, menjawab keraguan bangsa Yahudi bahwa dia juga Allah, dia itu Allah. Dan Yesus menjawab, saya juga Allah, saya juga sang ilahi. Jadi jawaban itu, perkataan Yesus berdasarkan keraguan mereka, bukan berdasarkan ketika Bang Sumam mengatakan aku adalah dia. Bukan, itu kata-kata yang nanti akan dipersiapkan jauh hari sebelum dia bertemu orang-orang Yahudi. Itu bukan itu, ini spontan jawaban dari Yesus ketika keraguan Yahudi didapatinya. Jadi ketika Yesus berkata aku adalah Allah, kamu adalah Allah, itu bukan bisa disandingkan bahwa Yesus sedang menyampaikan perkataan sang Bapa. Bukan, ini perkataan spontan, ini jawaban. Jadi jawaban itu berarti spontan, bukan dipersiapkan jauh sebelumnya, bukan. Jadi makanya ketika Bang Suma mengatakan bahwa aku adalah dia, adalah perkataan yang disalurkan dari Allah Bapa, itu bukan, itu salah besar ya. Oke, jadi kita kembali lagi ke Mazmur 82 ayat 6. Jangan gurin terus bang, jangan gurin. Itulah, tidak mau diimani sama Bang Suma. Mazmur 82 ayat 6. Kenapa? Karena di situ pasti Bang Suma udah tahu. Ada dua oknum. Aku telah berfirman siapa? Ya, tentu sang Bapa Yakub. Kamu adalah sang ilah dan anak-anak Mahatin kamu sekalian. Jadi anak-anak Mahatin itu anak sang ilahi. Mahatin itu kan sang ilahi. Jadi anak sang Mahatin itu ya, konteksnya di situ. Oke. Ketika Yesus disangkal bahwa Yesus juga disembah, ada nih, saya punya dalil surat Ibrani. Oke, meskipun Bang Suma tidak percaya, toh semua juga
tidak percaya Paulus. Toh semua Muslim di sini kan tidak percaya. Kristen juga toh. Jadi saya akan bacakan surat Ibrani 1 ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung, ya, ketika dia membawa anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ini perintah loh. Perintah dari sang ilahi supaya Yesus disembah. Nah, masalahnya pada semua nggak percaya. Nah, ketika semua nggak percaya, mereka berusaha supaya ayat ini menjadi salah. Dengan cara apa? Dibelok-belokkan, dibalik-balikan perspektifnya. Sehingga, ini salah ini. Padahal ayatnya itu dibelok-belokkan. Dibolak-balik perspektifnya, dibolak-balik tafsirannya. Kemudian mereka tidak percaya dengan ayat ini. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, baik. Thank you ya. Kita akan ketahuan sebentar siapa yang membelok-belokkan data-data di kitabnya sendiri. Kita akan lihat, kita akan buktikan. Nah, saat sekarang ini, Anda mencoba menarasikan Yohanes. Saya akan membuktikan Anda lah yang membelokkan semua pengakuan Yesus. Yang pertama, Yohanes 10 nomor 34. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Ini tertulis di mana? Tertulis di Taurat. Siapa yang disebut Allah? Disebut kamu di dalam Taurat. Musa. Jangan diplesetkan. Yang disebut Seperti saya tidak mengatakan itu, Bung. Ini pengakuan Yesus dulu. Jangan Anda membantah pengakuan Yesus sendiri. Malu. Oke? Kalau seperti artinya Yesus harusnya mengatakan seperti Allah. Jangan bantah Yesus. Jangan menjadi pembangkang yang nyata di hadapan umat Muslim, saudaraku. Malu sama umat Islam, malu. Ini pengakuan Yesus, jangan Anda bantah. Jangan Anda tambah-tambahkan seperti. Karena Yesus tidak mengatakan seperti. Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku Tuhan telah berfirman, kamu adalah Allah. Pengakuan siapa? Yesus. Jangan Anda tukar-tukar, jangan Anda tambah-tambahkan. Malu sama umat Muslim, malu. Disaksikan banyak umat Muslim, Anda memplesetkan, Anda membantah pengakuan Yesus yang Anda tuhankan. Malu. Data nomor 35-nya dengarkan. Jikalau mereka ini siapa? Satu oknum. Atau 5 oknum, atau banyak oknum. Mereka, kepada siapa firman itu disampaikan? Disebut Allah. Ada berapa manusia di atas muka bumi ini yang diutus untuk menyampaikan firman Allah? Ada berapa? Kata Yesus, semua mereka itu, mereka. Jikalau mereka, siapa mereka? Elia, Elisa, Daud, Daniel, Yeremia, Musa, Salomo. Siapa lagi? Abraham. Siapa lagi? Semua yang disampaikan firman kepada mereka. Kata Yesus, disebut Allah orang-orang itu. Adalah Allah, bukan kamu seperti Allah. Jangan kamu tambah. Ini pengakuan Yesus, kecuali Anda ingin mengatakan, oh kitab kami keliru Bang Suma. Salah, harusnya ada kata seperti di situ. Atau Anda ingin mengajari Yesus. Yesus salah tahu. Harusnya kita tambahkan perkataanmu di situ dengan kata seperti. Yesus menambahkan, jikalau mereka, berarti bukan hanya satu oknum. Mereka ini ketika firman Tuhan kepada mereka disampaikan kepada mereka ini disebut Allah. Sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Saudara tidak boleh membatalkan perkataan Yesus ini, tidak boleh. Anda tidak punya kapasitas, hanya sekedar ingin menuhankan manusia Yesus, Anda membantah Yesus, nggak peduli Anda itu. Nah, lantas Yesus mengatakan, masih mau kau datang besok? Masih maukah kamu berkata kepada dia, aku yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia ini, engkau mengatakan, aku Yesus menghujat Allah. Dan aku telah berkata, aku anak Allah. Dan aku berkata, aku adalah Allah. Atau aku berkata, aku adalah Allah. Masih mau kamu mengatakan saya menghujat. Padahal siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, mereka semua dipanggil Allah.
Nah ini orang Kristen muncul-muncul. Yesus mengaku Allah, berarti dia Allah. Yesus sudah mengatakan mereka yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman disebut Allah. Jadi kalau aku Yesus mengatakan akulah Allah, ya sah. Karena aku menyampaikan firman Tuhanku. Aku wakilnya Tuhan. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Bung, Anda plototin, Anda pahami. Itu baik-baik. Itu kitab saudara. Camkan dan renungkan baik-baik. Jangan sampai salah iman kita ini. Bahaya. Hari demi hari berganti. Membawa kita, mengantar kita kepada liang kubur. Salah kita mentafsirkan, memahami pengakuan Yesus. Sesat kita nanti diusir oleh Yesus. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel semua harus tahu bahwa Tuhan Allah telah menentukan Yesus sebagai perantara Tuhan kepada manusia untuk menyatakan tanda-tanda mukjizat kekuatan kepada Bani Israel. Allah melakukan tanda-tanda mukjizat kekuatan kepada Bani Israel melalui perantara Yesus. Jadi Yesus adalah alat Allah untuk menyatakan kebesaran Allah di tengah-tengah Bani Israel. Makanya Yesus bersaksi. Ini terakhir. Yesus bersaksi, Bung, di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes, apalagi hanya sekelas hanya Kristen Unitarian. Ada kesaksianku lebih penting dari mereka. Apa itu? Bahwa segala mukjizat, segala pekerjaan yang telah aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Tuhan telah mengutus aku. Bapa yang telah mengutus aku. Jadi ada salah. Sesalah-salahnya orang Yahudi, Anda lebih salah, Anda lebih koplak bahasa indahnya. Silakan. Bang Suma. Boleh silakan, saudara. Saya tambahkan sedikit boleh? Allah itu Allah Subhanahu wa taala Allah yang asli Ini dulu. YHWH. 30 detik yang dibahas aja. 30 detik. Ketika kitab saudara bercerita tentang pencipta langit dan bumi, yang dimaksud di sana adalah Subhanahu wa ta'ala. Esensi yang maha suci, esensi yang maha tinggi. Itulah yang disebut Allah. Jadi kalau Anda mengatakan Allah kepada Yesus, salah. Yang benar itu Allah itu kepada dia yang mengutus Yesus. Baca Roma 1 nomor 25. Apa yang dikatakan oleh Paulus di sana? Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha suci, maha tinggi. Di dalam Islam disebut Subhanahu wa ta'ala. Yesus gugur di situ. Karena Yesus tidak memenuhi kriteria maha suci, maha tinggi. Silakan. Bang Suma, pertanyaan saya gini, Bang Suma. Ketika Bang Suma menyebut Allah, makanya saya menyebut Allah, tapi Bang Suma menyebut Allah, apakah Allah itu maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang di Quran? Baru Bang Suma menyamakan dengan Bapa Yahweh yang ada di sorga. Oke, baik. Apakah sama? Kalau yang disebut Tuhan, kalau yang datang mengutus Yesus, kami sebut Allah. Iya. Apakah Allah yang Bang kita ceritakan tentang Bible ya? Jadi ketika Bang Suma membahas, Saya mengikuti irama kitab saudara karena di sini tertulis Allah. Apakah Bang Suma menyamakan Bapa Yahweh Kalau yang mengutus di sorga? Kalau yang mengutus, kalau dengarkan jawaban pertanyaan Anda saya sudah tangkap. Kalau yang mengutus Abraham, Ishak dan Yakub, kalau yang mengutus Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang mati di pantai oleh Romawi itu bukan Allah. Bagaimana jadi Allah, Bang? Nah, itu dia. Ini pertanyaan justru pertanyaan ini justru saya yang harus nanya kepada Anda. Apa maksud kata Allah di dalam kitab saudara? Dengarkan. Apa maksud kata Allah dalam kitab saudara? Bang Suma nggak diam. Kenapa di dalam kitab saudara? Tunggu. Kenapa di kitab saudara ada kata Allah? Kenapa di kitab saudara ada kata Allah? Allah ada ciptaan lembaga
Alkitab. Bukan Allah, Allah. Allah ada ciptaan gagal Berarti salah. Berarti salah dengan karena ada kata Allah di sana. Udah Bukan Allah, Bang, Allah. Berarti Anda kan pintar yang menjelaskan. Saya balik bertanya, saudaraku, kenapa ada kata Allah dalam kitab saudara? Apa dasarnya? Saya bertanya kenapa Saya bertanya, saya sudah menjelaskan. Udah kelihatan. Allah yang saya maksud, dengarkan, pasang kupingnya. Allah yang saya maksud di situ. Pertanyaan saya belum selesai nih. Kamu teman-teman idiot. Kamu idiot menurut saya. Anda idiot. Anda ingin bertanya apakah Allah Subhanahu wa taala adalah itu kan? Sama dengan Itu kan yang Anda maksud? sama dengan Bapa Yahweh yang ada di Ini kan idiot. Anda ini kan saya sudah jelaskan. Jangan koyak, Bang. Anda idiot berarti Anda idiot berarti Anda idiot. IQ Anda itu di bawah tumit berarti kalau gitu. Karena saya sudah menjawab tadi. Allah yang saya maksud adalah Allah yang mengutus Abraham, Ishak dan Yakub, Musa dan Yesus. Illa billah. Yang kelas gini mau berdialog dengan saya. Apa sih? Giliran saya tanya, kamu merampok kata Allah dari Al-Quran masuk ke dalam kitab. Dari mana dasarnya kata Allah dalam kitabmu itu? Rampok dari mana? Ambil dari mana? Ayo, bisa Anda jawab? Kata Allah itu ambil dari pasar Senen. Bang Zuma sudah koyak nih. Enggak bang. Paulus kamu bawa ke sini, 5 kembaran Paulus hadapi saya, Paulus akan pernah bisa berdiri di hadapan saya. Lihat. Silakan dilanjut. Silakan Anda memaknai apa kata Allah yang saya jelaskan. Iya, Afwan. Ya, dan tugas Anda adalah setelah ini menjelaskan Allah itu siapa yang Anda sebut Allah. Anda sebut Allah. Itu Anda coba jelaskan dari mana kata itu Anda ambil. Silakan Dinda. Ya baik, terima kasih Guna. Jadi tadi ketika membahas di Yohanes tadi itu ya, Yohanes 10:34 kalau nggak salah tadi yang dibahas ya, itu kan mengutip kitab sebelumnya. Nah itu kan mungkin Gurunda juga sudah membahas tadi ya, bahwa ada di yang saya baca ada di Mazmur 82 nomor 6 kan gitu. Mazmur 82 nomor 6 di situ dikatakan, sebentar aku lagi sambil buka. Nah ini ada yang menarik juga nih, akhirnya kita buka ya, ada yang menarik. Di sini ada more saya, kalau saya salah baca mohon dikoreksi juga sama Gurunda. Karena di sini bunyinya nih ya. Ani amarto Elohim atim ufni Elion kel apa nih ya? Kelhim, kurang lebih begitu. Nah, di sini menggunakan apa? Elohim di Mazmur 82 nomor 6. Nah, di sini dijelaskan memang ya, kita pakai referensi dari kawan Kristen. Sebenarnya di sini menggunakan kata Elohim, cuman terjemahan bahasa Indonesia menggunakan kata Allah. Nah, mari kita lihat bahwa di sini kan bunyi ayatnya ya. Aku sendiri, kan kalau terjemah bahasa Indonesia kan bunyinya, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Nah, maksudnya kan kamu adalah Allah di sini berarti kamu adalah Elohim. Cuman bahasa Indonesia menggunakan kata Allah. Penjelasan ini di kitabnya Kristen sendiri. Maksud Elohim itu siapa? Nah, di sini dijelaskan. Istilah Allah sebenarnya Ibraninya Elohim. Mungkin dia mengacu kepada tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin dan hakim Israel yang ditugaskan sebagai wakil Allah dalam melaksanakan keadilan, melindungi yang lemah dan menolong membebaskan mereka dari para penindas. Istilah ini sama sekali tidak berarti bahwa manusia berkemungkinan menjadi Allah, tetapi hanya
bahwa mereka dapat menjadi wakil Allah dengan kuasa dan wibawa untuk menjatuhkan hukuman dan melaksanakan keadilan. Nah, di ini Mazmur 82 nomor 6 ini merujuk kepada mana ini? Yohanes 10 nomor 34. Pengakuan Yesus. Ya udah, Yesus. Kita udah belajar, kita udah sama, nggak usah diragukan. Masih sama pada besok. Salah. Saudara Kristen yang perlu belajar. Belajar kalian, saudaraku. Ya. Satu hari sebelum kiamat Bang semua ya. Saya tunggu sampai 1 hari sebelum kiamat Bang. Apa tuh? A sama, B tidak sama. Sekarang ada pertanyaannya. Sekarang pertanyaan yang sama. Ini Mazmur 82 nomor 6 kan sudah diuraikan tuh. Ada penjelasannya, ada catatan kaki. Yang mana catatan kakinya itu justru komplit di sana. Menjelaskan Yohanes 10:34 juga. Nah sekarang saya balik bertanya, apa dasar kita menggunakan kata Allah di sana? Kalau Anda membacakan Allah, ya udah itu lidah Anda karena memang suka licik kan. Sekarang coba Anda buktikan narasi yang Anda bangun dengan kata Allah itu dari bahasa Yunani itu apa? Ayo kita pengen tahu. Silakan. 1 hari sebelum kiamat Bang. 1 jam sebelum kiamat saya tunggu. Mana penjelasanmu? Mana? 1, 2, 3, 4. Mana mana penjelasanmu? Pertanyaan saya jangan dijawab pertanyaan Bang. Pertanyaan saya jangan dijawab dengan pertanyaan. Saudaraku, A sama, B tidak sama. saudaraku saya Udah katakan enak loh, ada pilihan ganda Bang. Ada pilihan ganda paling enak, tinggal disilang saya Bang. tidak sama. Paham? Tidak sama. Puas. Iya itu sama. Nah sekarang saya tanya sama Anda. Apakah Allah di dalam kitab saudara itu sama dengan Tuhannya Bani Israel atau tidak sama? Jakung, silakan. Sama. Berarti dengan kata lain Anda mengakui Allah yang kami sembah adalah sama dengan Tuhannya Yahudi. Si mau datang besok. Sama. Loh, lalu dari mana kamu ambil kata Allah? Dari mana kamu ambil kata Allah? Allah. Iya, dari mana? Iya, dari mana kau ambil kata Allah? Dari mana kamu ambil kata Allah? Dari mana? Bukan Dari mana? diciptakan. Dari mana? Bukan diambil. Dari mana? Diambil. Dari mana? Diciptakan. Diciptakan oleh lembaga. Semua yang dibawa silakan terbawa. Allah itu ciptaan Bang. Ciptaan lembaga. Sama dengan Allah yang ada di dalam kitab terjemahan mereka. Silakan tertawa teman-teman. Alhamdulillah, masya Allah. Allahu Akbar. Izin ketawa. Ya diizinin Bang. Ya Allah itu ciptaan lembaga Alkitab Indonesia. Silakan ketawakan. Kuak. Ambil dari mana Kristen? Allah itu ambil dari mana mereka? Bukan diambil, diciptakan. Tarian. Berarti kamu nggak pernah baca literatur juga ya? Bagaimana Kristen Arab juga menempatkan kata Allah itu? Pernah nggak kamu jalan-jalan ke sana? Ilah. Salah itu. Wah, yang benar bagus. ilah. La ilaha Pernah baca illallah. kamu? Iya, ada ilah. Ilah. Aduh. Salah yang di Arab itu salah. Tarian. Yang benar la ilah. Bentar, dengar ya. Bagaimana mungkin Anda menyalahkan orang yang orang Arab itu sendiri? Anda ini gimana? Mungkin bagi satu mungkin. Anda bisa bahasanya aja kagak menyalahkan bahasanya. Tahun di terapi sekali. Bisa. Allahu Akbar walillahilham. Gimana caranya kita mau main tari-tarian kalau gini? Lihat nih ya. La Di dalam ilaha Kristen illallah. Koptik. Tiada ilah selain Muhammad Rasulullah. Ya ini ya. Kristen Koptik Mesir. Tiada ilah selain Allah. Di dalam Koptik Mesir, ini Allah nih. Allah itu adalah nama sang sesembahan yang menciptakan seluruh makhluknya. Hakim yang agung. Itu namanya. Bahkan di sini ya, ini data Kristen ya. Mohon maaf data Kristen. Dia mengatakan ya wa yujadu fi hadil ahdil qadim, ditemui ya di dalam perjanjian lama
menggunakan bahasa Ibrani bilogotil Ibriyah, ada tiga kata yang sepadan di sana untuk nama agung ini. Kata Allah ini ada yang boleh disandingkan kepada Allah, ya, Ismun Jalalah ini, lafaz Allah ini. Wah iya, apa itu? Elohim, wa Yahwah, wa Adonai. Semoga besok. Lanjut. Udah pernah kau baca? A atau B Bang Suma? Bila masih mau tentang busuk. Adalah lebih baik kamu cari nomor HP-nya Bang Suma, japri Bang Suma di mana mau disyahadatkan. Itu lebih baik. Us. La ilaha illallah, tiada ilah, bukan tiada rob selain Allah, bukan Pak. Tiada ilah selain Allah. Jadi Oh, ilah. ilah itu sesembahan. Tadi rob sesembahan, sekarang ilah sesembahan. Jadi jangan bersilat lidah sama saya, Bang. Itu. Dikit ya. Oh, dalam makanya Aku dikit. jangan berkutat di bahasa Indonesia biar nggak banyak salah paham. Suka-suka kau saja. Ya iyalah, masa suka-suka kau? Aduh, dengar. Bang Kristen, Sinyal aku saya nambah jelek, dikit Bang. ya. Lihat itu, Bang tanda Kristen, merah itu. dikit. Bang Kristen. Ya, 4:15 ya. Firman Allah kepada Musa. Ah, ini di situ tertulis ya, Keluaran 4:15, coba dibuka. Firman Allah kepada Musa, maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan akan mengajarkan kepada kamu. Orang 4:16, ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Itu ya, Bu. Nah, ada di situ di Yohanes tadi itu, kamu mengapa Yesus ada, dia juga ada keilahiannya, enggak. Siapa yang menjadi, ia akan menjadi penyambung lidahnya. Itu ya, Keluaran 4:16. Lanjut, Guru dah. Lanjut yang lain. Katakan. Udah putus asa kayaknya. Istimewa. Jangan putus asa. tiada ilah selain Allah. Jadi ilah itu nama Allah. Allah adalah nama ilah. Allah. Coba Pak, open cam Pak, gimana bisa dihati-hatikan seperti itu? Lalu yang bernama Ya coba terangkan kepada kami, apa open cam? nama Apa Allah open cam? ada. Terangkan kepada Baru kami coba. ada di catatan Al-Quran. Ya orang. Kurang ketika iman dia kalah-kali seperti ini. Ini kalau merujuk dari segi kata ya. Orang Islam ya, la ilaha illallah. Tiada ilah selain Allah. Nah itu terjemahan gini Bang, kalau mau pakai bahasa Indonesia maka gini kalimatnya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tadi Rob, sekarang hilang. Suka-suka kau Bang. Loh gimana sih? Anda mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ilah itu artinya sesembahan. Rob itu yang mengurus, yang menjamin. Makanya ada uluhiyah, ada rububiyah. Tadi Konteksnya yang Rob itu merujuk. yang Iya, mau dikatakan Rob pun tidak masalah karena merujuk ke sana. Contoh bahasa Indonesia kan terjemahnya apa? Tiada Tuhan selain Allah gitu. Nah, kalau mengenai dalam kajiannya, penerjemahannya, pemaknaannya dari perkataannya, maka la ilaha, la itu tidak ada, ilaha sesembahan,
al-maujudun fil haqqin itu maknanya di situ yang benar-benar ada, sesembahan yang ada illa kecuali Allahu, yaitu Allah gitu. Nah, kalau dalam pendalamannya lebih jauh lagi, kalau kata Rob itu mengenai bagaimana Allah mengurus sebagai penguasa, karena dia yang mengurus seluruh makhluknya, menguasai seluruh makhluknya itu. Kalau kata Rob, bagaimana af'al Allah, pekerjaan Allah, Allah mengatur seluruh makhluknya sebagai penguasa, sebagai pencipta. Kalau kata ilah, bagaimana kami menyembah Tuhan yang benar, yang hak. Tugas kami menyembah Tuhan yang hak, yang satu, yaitu Allah gitu. Tapi susah sih kalau modal ngeyel memang. Lanjut. Ya, inilah contoh ya, contoh orang Kristen diajarin tidak mau belajar sendiri, ogah dilurusin pengennya bengkok terus. Ini adalah contoh kesombongan dari orang ya. Makanya jangan sombong, Pak. Di atas langit masih ada langit. Jangan sombong. Di atas ketoprak masih ada kerupuk sama bawang. Anjir, lapar gua. Ingat ketoprak. Bang Lenar. Monitor. Serius nih, Kang Yonat. Ya, Bang Lender itu. Ya, serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, depan biasa gini. Kalau Bang Lender kecium baunya. Ya, Dia saya naik, juga kaget. handphone saya, handphone pasti berayan. Yang Bang Lender. Saya. Ya, Gruda, terima kasih atas Moga yang bat Allah. berjasa. Ya, Sampai ngomongin masjid itu. moga bat Allah. Ya, Tuhan selain Allah. Ya Allah, jang monok, sing pinter, sing rajin, sing jadi anak soleh, jang aneh temen nyorocos wae, siapa yang kita ditepuk ilmu. Nah, tahu nggak mau dengerin. Coba diam ya. Dikasih jalan lurus, nggak mau. Ini abang Kasep, di sini. ganteng. Kasep, ganteng. Oh, Gurih, coba coba. Diam. bahasa Inggris. Abang bisa nggak? Saya bacakan ya. At-Taha 80. Mau nggak? Saya bacakan At-Taha 80. Coba baca. Nih, your God is only Allah. Pak, God is only Nabi Allah. Muhammad diutus itu di Arab, bukan di Your Manchester. God is only Allah. Nabi Muhammad diutus di Arab. Your God is only Allah. At-Taha 98. Susah nih. Bahasa Inggris supaya kita bisa tahu bagaimana itu. Pak, akal panasnya sudah diminum apa belum, Pak? Salah semua. Pak, akal panasnya itu dimakan loh. 98, your God is only Allah. At-Taha 98, your God is only Allah. Jadi God itu, Allah itu nama, the name of your God, ya. Allah itu the name of your God. Karena di At-Taha 98, your God is only Allah. Jadi Allah itu nama. Dan nama Allah baru ada dalam ke-7 Masehi. Terus gimana sih sebenarnya? Masalahnya tidak benar, Allah itu nama. Saya akan Kurang bingung loh. kelihatan uniknya. Makanya Pak, akal panas itu dioles, bukan diminum. At-Taha 98, your God is only Allah. Jadi Allah adalah the name of your God. Nama bener. your God. Terus masalahnya apa tuh, Pak? Iya, jadi tidak. Jadi Allah adalah nama God yang baru ada di abad ke-7 Masehi, Bang. Jadi nggak ada Nah, hubungannya. terus Yesus abad keberapa adanya? Bapak, Yesus abad keberapa? Yesus kan saya bilang utusan. Oh, utusan. Alhamdulillah kalau utusan. Alhamdulillah. Kita sekarang bicara tentang apa? Udah, jangan melenceng, jangan pas-pas melenceng lagi. Nggak usah. Tadi Yesus kapan adanya? Gimana ente itu? Kelihatan gitu, kelihatan ditonton sama Tadi Bang Tarian,
Bang Unitarian, tadi saya bacakan di Kristen Arab sendiri mengatakan Allah itu nama Sang Pencipta alam semesta. Apa? Itu sekarang itu your God is only Allah. Your God is only Allah. Jadi God bernama Allah. Iya. Itu cuma nama. Allah itu nama yang menciptakan seluruh makhluknya. Tadi saya bacain datanya loh. Di kitab Tanak. Periksa di kitab Tanak tidak ada God yang bernama Allah. Ya. Jadi benar kata Bang Suma. Apalagi nama Yesus. Bapak ya. Di Tanak ada Yesus. Di Tanak ada Yesus nggak? Enggak, kita Ada Yesus. kita nggak bahas Yesus dulu ntar. Jangan Orang Yahudi aja jijik ngakuin Yesus, bos. Gimana sih ente? orang Yahudi jijik ngakuin Nabi Isa. Kenapa kalian menabikan Isa? Yesus. Iya kan Nabi kalian kan menganggap Nabi Oh, Isa. buktinya apa? Jadi Oh, buktinya orang apa? Kalau orang Yahudi itu meludahin Kristen. Hah? Oh, buktinya. Jangan bahas itu dulu. Kita Oh, udah. Tuh ilah yang bernama Allah baru ada di abad ke-7 Masehi, Bang. Nah, kalau Yesus dari abad keberapa? Kalau mau bahas saja, tapi jangan pernah mengimani bahwa Bapa Yahweh yang ada di surga itu adalah Allah. Nah, terus itu siapa? Baru ada. Nah, maksudnya ini Bapak Yahweh itu siapa? Yesus bukan? Enggak, kita nggak bahas Yesus dulu. Enggak. Kita bahas sama Allah. Udah lah. Gimana sih ente itu? Upaya membelokkan pembicaraan, upaya membelokkan konteks. Udah, saya sudah paham, udah patah, Bang. Sudah nggak usah. Saya Ya, terus udah terlalu kalau misalkan Bapak menganggap, Bapak menganggap abang kayak gini. Yahweh itu adalah bukan Allah, bukan Allah. Nah, ya itu Yahweh itu siapa menurut orang Yahudi? Yesus bukan. Nggak usah bahas Yesus. Yesus atau bukan? Saya tunggu sampai kiamat kurang sedetik. The topik. Gimana ente itu? Udah, jangan ada upaya out of the topic, Bang ya. Nggak usah upaya of the topic. Kita Kami bahas di apa- sini menanyakan ke Bapak ya, ketika Bapak melakukan statement atau melakukan framing bahwa Yahweh di surga adalah bukan Allah, lantas saya tanyakan balik, apakah Yahweh di surga itu Bukan Yesus? framing, Bang. Bukan framing, Bang. Udah kan. Iya, saya tanya sekarang. Oke, udah, saya ikuti. Saya ikuti. Kitab Tanakh, mana ada ilah bernama Allah? Cek di kitab Mana Tanakh, ada ilah mana bernama ada Yesus ilah. di kitab Tanak? Ada atau enggak? Enggak, jangan melenceng ini lah. Itu topik. Saya mengakui, Pak. Enggak. Kami Muslim mengakui tidak ada kata Allah dalam Tanak. Udah saya akui aja udah. Nah, sekarang ada nggak di dalam kitab Tanak kalau Yesus itu adalah ilah? Ada nggak? Udahlah, udah itu. Ya. Enggak, jangan. Upaya menggagalkan, membelokkan jalur perbincangan. Begini ya. Ketika umat Muslim, umat Yahudi menyamakan kalau Tuhan mereka sama dengan umat Muslim tidak mau menyamakan. Muslim itu berdiri sendiri. Umat Yahudi sibuk menyamakan. Sebentar, Pak. Sebentar ya. Oh, berdiri Sebentar, Pak, sendiri. ya. Jadi nabi-nabi yang Musa itu kalian jiplak gitu ya? Jiplak dari mana, Pak? Iya, berdiri sendiri sejak abad ke-7 Masehi maksudmu kan? Nabi Muhammad tahu dari mana, Pak? Nabi Muhammad tahu dari mana? Dari sahabat Nabi lah. Dari sahabat Nabi siapa, Pak? Sahabat Nabi siapa? Ajarkan kami, Pak. Nah, itu nggak penting. Yang penting Nggak penting ya? Nggak penting ngapain ente melakukan statement? di abad ke-7 Masehi kan? Iya, kami Dasar berdiri kalian sendiri. kan Ketika umat Yahudi berdialog dengan umat Muslim dan umat Yahudi sibuk menyamakan Tuhannya dengan umat Muslim, tetapi umat Muslim Itu berdiri sendiri. pandangan mereka. Tetapi ada yang namanya penumpang gelap, jelas penumpang gelap yang selalu menyamakan Tuhannya dengan Yahudi. Ternyata Yahudi tidak mengakui itu semua. Begitu, Pak, ya. Itu yang diserupakan. Bahkan kalau Karena itu yang diserupakan. kenapa? Itu adalah Yahudi yang diserupakan oleh Allah Subhanahu. Coba tampilkan Yahudi yang tidak diserupakan, tampilkan kemari ke sini, Pak. Tampilkan, Pak.
Gimana? Bisa nggak berdialog dengan umat Mana muslim? nomormu? Biar dia sendiri yang menjelaskan. Bisa nggak Pak? Nggak bisa nih, nggak bisa. Oh nggak bisa, kasihan ya lo kalau nggak bisa. Bang Unitarian, Anda masih sedikit lah, tapi masih agak jauh untuk menghibur daripada Pak Bambang semalam. Ayo tingkatkan lagi terus kualitasnya biar makin menghibur. Jadi gini. Ya. Ya. Oke. Tadi Yahudi itu cuma opini, Bang. Yahudi itu Tapi ganti banyak topik menyembah maksudnya. Baal, Eret, Baal, Asitoret, habis Asyera, habis pokoknya Baal lah. Itu berhala-berhala. Mereka laten menyembah berhala. Bahkan si Harun pun membuat lembu emas mereka menyamakan sebagai Tuhan. Jadi itu laten mereka. Mereka laten menyembah berhala. Kemudian ketika mereka menolak Yesus sebagai Mesias, kemudian Sang Bapa Yahweh menjauh dari Israel, kemudian mereka mencari Tuhan baru. Dan mereka menemukanlah Tuhan baru abad ke-7 Masehi bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah. Baik. Nah sekarang Yesus itu di abad keberapa Pak munculnya? Hah? Di abad keberapa munculnya? Udahlah, itu nanti dulu. Ini upaya pendekatan, upaya out of the topic. Ini Ente kan tadi berstatement kepada kami kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala muncul di abad ke-7. Nah sekarang silakan ente coba kalau Yesus muncul abad keberapa? nggak penting itu Bang. Nggak penting, ya nggak penting, ngapain ente diskusi? Nggak mau kebenaran. Besok Gimana ente itu? besok kita bahas itu. Diskusi ente. Ya, ngapain? Besok kita bahas itu. Ya, kalau misalkan cuma mau menang-menangan, ayo menang-menangan dengan saya Pak. Nggak perlu adu congor sama saya Pak, ayo. Kalau mau adu congor dengan saya Pak. Iya, enggak saya. Waduh, kalau congor saya nggak punya congor Bang ya. Iya, nggak punya congor, kasihan deh ya. Kasihan ya, nggak punya congor. Jadi gitu, nggak usah terlalu pede Bang ya. Ya, ente juga nggak usah pede ya. Jadi gini, Saya buktikan Pak, kalau misalkan Yahudi membenci yang namanya Kristen, diludahin Pak, nih ya. Bentar, Bu Rama ya, saya tunjukkan. Bang. Itu yang diserupakan Bang. Allah itu pandai menyerupakan nabi-nabi, menyerupakan orang. Jadi pandai. Nah sekarang kalau misalkan itu diserupakan, bisa nggak Bapak tampilkan kepada kami Yahudi yang tidak diserupakan seperti apa? Tampilkan ke kami di sini Yahudi yang tidak diserupakan itu yang mana coba? Bisa nggak diskusi dengan kami? Caranya gimana? Caranya? Ya Bapak itu tugas enggak. Bapak, kan Bapak tadi mengatakan itu Yahudi diserupakan. Nah sekarang ada nggak Yahudi asli yang bisa diskusi dengan kami di sini Pak? Untuk membahas ketuhanan. Mana tiketnya Bang? Ngapain nanyain tiket Pak? Untuk apa? Ya, saya mau bawa ke sini. Saya jemput dia di Israel sana. Saya bawa ke sini, Bang. Oh, Bapak alamatnya di mana, Pak? Alamat Bapak di mana, Pak? Saya alamatnya di Tangerang, Bang. Ya. Coba open cam, Pak. Kita open cam. Baik, kita kasih sumbangan, Pak. Open cam, Pak. Bisa? Tunjukkan KTP, alamat, sama nomor rekening. Bisa, Pak? Ngapain? Saya nggak tahu nih cara. Coba open cam. Kita lihat KTP-nya. Bapak kan butuh sumbangan. Kami akan menyumbang, Pak. Itu pakai Kami akan menyumbang. Baik, kalau begitu kirimkan nomor rekeningnya, Pak. Sebutkan, Pak, atas nama siapa? Atas nama Julia Simanjus. Nggak usah ke situ, nggak usah ngapain. Nggak usah. Dia butuh sumbangan, Bang. Nggak usah. Enggak. Yang di Indonesia ini aja. Nggak usah kirim alamat, nama, nomor rekening segala macam nggak perlu. Terlalu percaya diri. Ya dijawab aja dulu, Bang. Yesus kami kan Allah sudah selesai. Nah sekarang Yesusnya kapan mulai orang Yahudi memanggil nama Tuhannya dengan sebutan Yesus itu kapan? Besok. Udah besok. Besok. Ya udah besok. Saran ya. Janji ya, Bang ya. Janji ya. Ya. Iya. Ya, oke. Tapi jamnya saya nggak tahu ya. Apa habis? Kalau bisa jam-jam. Aduh, udah mau pulang lagi ini. Jam 2. Iya, pokoknya saya tunggu, Bang. Jam 100 lewat 250 saya tunggu. Wis, astagfirullah. Ya.
Wih, Jadi gitu, Bang, ya. astagfirullahaladzim. Ini Begitu indahnya kata-kata istighfar itu Pak ya. Di sini. Ya, oten-oten gimana? Dengan ucilin-ucilin di sini udah mendengar. Ya, oten-oten. Bang. Jadi Pakai haleluya, Bang. Pakai haleluya. Haleluya gitu. haleluya itu halal. Ya. Terpujilah Yahweh. Jadi itu memuji Yahweh. Jadi kalau kalian Ya udah suka-suka kamu lah. Kamu tadi pakai kalian asal. bukan menyembah Yahweh. Kalian Kenapa Bapak tadi bilang astagfirullahaladzim, Pak? Yahweh itu dewa Mesir. Orang Yahudi tidak mengenal Yahweh. Yahweh itu apa? Yahweh tidak dikenal oleh orang Yahudi. Al-Quran diturunkan dengan Udah, Yahweh dulu, Yahweh. Yahweh. Yahweh itu dewa wanita. Kewanita-wanitaan antara laki dan perempuan. Dewa bences. Bences apa Ya, bences? terserah kau lah. Suka Itu dewa bencesnya orang Al-Quran Mesir, tanpa Mesir slogan. kuno. Jadi dia hanya Dibilang laki kagak, dibilang perempuan kagak. Itulah dewanya orang Mesir, namanya Yahweh. nama Tuhan kalian adalah Alif Lam Lam Ha. Terus apa? Diedit ditambah jadi Allah. Jadi dikasih harokat menjadi Allah bacaannya. Itu Yahweh itu siapa, Pak? Kenapa? Baik. Karena tanpa harokat. Gantian Pak ya, gantian Pak ya. Harokat. Tanpa Baik, gantian Pak ya. Ketika orang Yahudi mengatakan YHWH, Bapak mengatakan Yahweh, siapa orang yang pertama kali menambah huruf vokal Yahweh, Pak? Siapa namanya, Pak? Nah, Saya mau pulang nih, Bang. Ya udah saudara, udah. Belajar lagi ya, belajar lagi. Pada saat menghadapi umat muslim dengan menghadapi jemaat di gereja memang beda. Menghadapi umat Islam itu mengantarkan Anda untuk berpikir keras, untuk menjadi manusia paripurna. Kalau menghadapi jemaat ya sama-sama masuk ke mandi di dalam kubangan sapi sama-sama, kubangan kerbau. Tidak ada yang bersih dan tidak ada yang mau Iya, Bang, ya, bersihkan. Bang. Oke, saya Oke. udah ya. Iya, Bang, ya. belajar. Oke, harus briefing dulu, harus briefing dulu saya. Yes. Iya, saudaraku, thank you. Nggak pernah halinya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak pernah hali Yesus. Billahi. Pernah ada Yesus. Allahu Akbar. Udah berapa yang tumbang hari ini? Kemarin apa itu, Bang? Ferry, Bang. Kemarin Ferry di sama Billy itu bagus itu asli. Empat gurun dampak. Iya. Iya, Ferry juga kita hantam tadi di sini. Apa tuh tadi bahasanya Bang Ferry itu? Idiote. Oh iya, idiotai. Kalau ada kata idiot, saya keluar dari Kristen hari ini juga katanya. Ditunjukin ayatnya ada. Saya kemana-mana. Lalu dia. Inilah teman-teman ya, berbahagialah teman-teman Kristenku, karena di tengah-tengah kalian ada saudara Muslim kalian yang memberitakan Injil dengan jujur tanpa tendensi apapun, kecuali hanya ingin Anda itu terselamatkan, gitu ya. Kita tidak butuh apa-apa, kita butuh Anda semua ini bisa selamat supaya tidak kemudian mengganggu wilayah keimanan umat Islam. Begitu. Silakan dilanjut. Ada tamu. Sapa dulu. Selamat siang. Assalamualaikum, Bang Antik. Antik Iwana monitor Barang Antik. Bapak atau Ibu Jumatan atau mingguan? Ibu. Oh ya, siap. Ya, silakan. Ibu Antik. Ibu Antik. Apa? Apa yang mau ditanyakan sama Ibu Antik? Bu Antik di sini Muslim atau Kristen, Bu? Muslim. Oh, Muslim. Apa mau sapa Bang Juma? Apa mau sapa Bang Juma atau mau sapa Mahadewa yang ganteng, yang manis atau siapa?
Kalau Mahadewa kan nggak lihat orangnya. Coba nonton bareng Mahadewa. Jangan oke. Takutnya nanti screenshot disandingin fotonya sama tokoh Anu. Kebetulan saya lagi nggak pakai hijab, rambut saya gondrong. Nanti kalau saya pakai hijab, saya open cam. Kali bareng Mahadewa masa yang hijab. Makanya saya juga minta bisa dapat hijab. Waalaikumsalam. Bang, ini bang, gue cuman bentar aja nih naiknya. Gue cuma pengen ngedoain abang-abang untuk tamu ke Subang Guma lah. Ya, sahabat bener lo sama keluarga Islam lo. Demi Allah, gue sampai merinding kalau denger Bang Guma ngomong. Iya. Gue cuma pengen doain ya Allah semoga rezekinya dilancarkan, terus juga berkah dan dilindungi dengan orang-orang soleh nantinya di akhirat. Ya Allah, Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya gue sedih, gue terharu nih kalau ngomong masalah keluarga. Pak, doain lagi Pak ya, doain ya. Amin. Amin, yang terbaik buat kalian semua lah pokoknya. Gue kalau ngomong tuh sekarang itu saya gimana gitu. Ya Allah, Terima kasih Bang. Masya Allah. Nama antum siapa? Firman Khairul. Masya Allah, Firman Khairul, sahabat kepada Allah. Jadi daging Bang. Firman jadi daging Bang. Rapatkan barisan ya saudara ya. Luruskan salam. Amin. Itu ya Bang, izin turun Bang, semoga lancar. Selamat. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Iya. Abacia kadangkan dadang. Thank you. Halo. Bagus namanya bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sama Muslim ya. Nah gini Bang, saya mau request lah, tanyakan kepada orang-orang Kristen, apakah di kitab mereka ada tanda-tanda akhir zaman begitu? Ada eskatologi itu biasa Bang. Ada tanda-tanda akhir zaman. Baca kitab Wahyu. Iya. Jadi kalau mau air semuanya sudah berubah menjadi darah, udah ada lagi air di atas muka bumi, semua berubah menjadi darah. Ya, saya cuma mau bilang gitu. Jadi coba Abang Tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kiamat itu. Tanda-tanda akhir zaman. Gak ada lagi PDAM. Di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan tertera apa-apanya. Apakah mereka tidak menyadari akan yang terjadi sekarang itu? Maksudnya gimana Bang? Jangankan tanda-tanda kiamat, tanda-tanda Yesus itu manusia aja mereka nggak percaya. Iya, saya cuma mau gitu. Nanti Abang tanyakan kepada teman-teman yang Kristen itu yang ngeyel-ngeyel. Siap Kang, siap. Ya, kalau saya doakan semoga yang ada di ini jihad di jalan Allah, semoga semuanya masuk surganya Allah. Amin ya Allah. Bang, saya pamit ya. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bergabung Pak Bos. Mau dibaptis Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk saudara-saudaraku seakidah saya. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, kebanggaan saya, semua yang jelasnya kebanggaan kami khususnya umat-umat Islam, dan terkhusus buat Dinda Kusuma, kebanggaan bukan berarti saya tidak bangga juga terhadap yang lainnya, tapi saya ada khusus buat Dinda Suma karena pertama, Iya bang, ya pertama ada perintah. satu daerah, maksudnya gitu ya, satu daerah. Jangan aku bodoh selama muslim. Jangan. Artinya Iya silakan. dalam hal ini saya akan mau bertanya sama Dalbo Bogis nih, kalau bisa Bang Suma. Merasai. Iya silakan. Iya. Halo Bang Dalbo Bogis. Oi, halo. Bang Dalbo Bogis. Lama tenang aja Bapak. Iya. Silakan Pak. Iya. Halo Pak Dalbo Bogis. Iya. Wah, betul ya Dalbo Bogis ini. Iya, saya Dalbo. Oh, yang umat Kristiani yang sama bukan Dalbo Bogis. Salah. Kiai Dalbo itu. Mantras. Imbrus masyarakat ini saya cari itu Imbrus Pak Gurunda. Imbrus. Adatkan Imbrus. Dia pikir ngadulkan. Enggak, saya mau tanya ini sesuai dengan pengalaman saya untuk memualafkan, karena sudah ada, alhamdulillah sudah ada 3, tapi dengan jalan cara saya sendiri begitu Bang Suma.